Pasukan NATO merebut tempat itu dari Taliban pada 2008 setelah meratakan sebagian lokasi itu dengan rudal. Namun jauh dari pandangan kasat mata soal lokasinya yang strategis, lokasi itu punya reputasi yang aneh. Pasukan Amerika Serikat, AS, secara luas menyebutnya sebagai titik pengamatan berhantu. Kisah aneh yang mereka alami secara luas dibagikan kepada publik, bahkan didokumentasikan pada 2015. Saluran televisi Shifi dalam seri Paranormal Witness, True Terror, dengan judul Beneath the Rock, mengungkap cerita langsung dari marinir yang bertugas di situ. Peringatan awal. Peringatan awal. Sersan Green dan pasukan marinir AS-nya mengaku tidak dapat melupakan semua yang mereka alami selama bertugas di The Rock, Afghanistan pada 2009. Saat mereka tiba di lokasi itu, pasukan Inggris yang mereka gantikan telah siap untuk pergi dan bergegas keluar. Awalnya tim AS tidak mencium gelagat aneh dari hal itu. Wajar menurut mereka jika prajurit selalu menantikan waktu untuk pulang. Sebelum orang Inggris pergi, komandan pasukan itu memberi mereka satu peringatan. Jangan melakukan penggalian apapun dan jika mereka melakukannya, letakkan apapun yang Anda gali kembali tepat di tempat Anda menemukannya. Marinir AS awalnya menganggap peringatan itu sebagai permainan orang Inggris kepada penghuni baru pos itu. Tetapi tak perlu waktu lama untuk mereka memahami mengapa tim sebelumnya begitu ingin pergi, dan apa maksud dari peringatan yang diberikan. Pengalaman aneh lain menimpa Zolik, anggota marinir AS lain dalam regu itu. Alih-alih berkeringat karena suhu gurun yang ekstrim dan relatif panas meski pada malam hari, Zolik tersentak saat embusan angin dingin membekukan menyerangnya. Pada saat yang sama, dia juga mendengar seseorang membisikkan sesuatu kepadanya dalam bahasa Rusia, meskipun dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan. Awalnya dia berpikir mungkin kelelahan menyerangnya, namun beberapa saat kemudian, dia mendengar seseorang berjalan di atas pos pengamatan. Penasaran siapa itu, dia pergi melakukan pemeriksaan, tapi tidak ada seorang pun di sana, padahal dia yakin betul mendengar sesuatu. Dia pun memutuskan untuk memindai area tersebut menggunakan pencitraan termal. Akhirnya, dia menemukan seorang tentara di kejauhan, menatap balik ke arahnya dengan tinju yang mengepal. Zolik bersiap menembak tapi menahan diri, karena dia harus memastikan bahwa itu bukan salah satu anak buahnya sendiri. Sesaat dia kehilangan pandangan dari sosok itu, dan ketika dia melihat kembali melalui lingkup pencitraan, sosok itu hilang. Setelah peristiwa itu, Zolik meminta untuk dipindahkan dari unit tersebut. Meski dipersenjatai untuk melawan Taliban dan panas terik bukan masalah baginya, melawan hantu bukanlah sesuatu yang dia inginkan ada dalam catatan karirnya. Akhirnya tiba malam terakhir pasukan itu di The Rock, Afghanistan. Tapi, yang mereka hadapi kini bukan sekedar bisikan Rusia biasa yang sudah terdengar normal. Mereka seolah-olah benar-benar diajak berperang. Kejadian di malam terakhir justru jauh lebih buruk dari semua kejadian aneh yang pernah mereka rasakan. Semua perangkat komunikasi mereka mati dan kemudian, suara serangan dimulai. Suara tembakan senapan mesin, hingga RPG, terdengar secara bersamaan menghujani mereka. Mereka menyebutnya, mimpi buruk kru yang terburuk. Mereka pada dasarnya mengira telah benar-benar diserang oleh Taliban tanpa ada cara untuk meminta bantuan apapun, karena komunikasi yang mati. Tapi, saat mereka mengintai daerah itu, tidak ada tanda-tanda ada orang di sekitar. Setelah beberapa penelitian, kru mengetahui bahwa Rusia telah membunuh mujahidin yang telah menggunakan The Rock sebagai tempat persembunyian. Taliban kemudian mengeksekusi tentara Rusia di tempat itu sebagai hukuman. Ketika marinir AS mengklaim lokasi itu sebagai pos terdepan, mereka mengubur mayat-mayat langsung ke tanah. Pos terdepan itu benar-benar makam raksasa. Saat pasukan keluar dari The Rock, mereka mengaku rasanya seperti perayaan hari raya besar. Mereka mengaitkan semua kejadian supranatural yang dialami pasukan dengan kuburan di bawah mereka.